kita kumpulkan itu. Kemudian akan ada proses inklusi dan eksklusi yang kita gunakan. Jadi ada proses inklusi dan eksklusinya. Mana yang akan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dosen dan mahasiswa dimanapun berada. Dan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai sistematik literatur review. Nah, bersama saya sudah ada Associate Profesor Dr. Abror, nah itu ya, udah Abror dari Universitas Negeri Padang, ya beliau di Wakil Dekan Bidang Keuangan. Jadi walaupun sibuk administrasi, beliau juga aktif menulis dan di Scopus sudah cukup banyak. Indeksnya sudah 5, tuh, bayangin ya, jauh lebih tinggi dari saya nih, saya baru 4. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrol mengenai sistematik literatur review. Nah, jadi dengan udah Abror ini sudah publish mengenai sistematik literatur review, ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistematik literatur review? Karena kalau kita lihat kita baca jurnal ini kan macam-macam ya, ada tulisannya, judulnya bla 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 review misalnya gitu ya. Terus kemudian ada yang dia menulisnya systematic literature review. Nah, tapi ada yang menulisnya review aja misalnya. Nah, ini apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan systematic literature review? Oke. Terima kasih Mas Najib. Jadi kalau systematic literature review itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan literatur review yang biasa kita lakukan, namun di sini kita menggunakan cara yang lebih sistematik, yang lebih lebih terarah untuk kita melakukan. Ada proses metodologinya yang kita lakukan di situ dalam melakukan systematic literature review. Ada juga yang menyatakan bahwa systematic literature review itu untuk melihat atau mengidentifikasi dan mengkritisi dari riset-riset yang relevan dalam bidang tertentu yang ingin kita analisis. Dan dalam systematic literature review itu sebenarnya ini adalah untuk menjawab fokus pertanyaan riset yang ada. Kemudian kita ingin melihat perkembangan riset yang ada, dan biasanya juga digunakan oleh orang adalah untuk menentukan gap analysis ya. Jadi melihat gap penelitian yang ada. Jadi ini sebenarnya selama ini mungkin kita mengenal literatur review itu secara sederhana, kita kumpulkan artikel-artikel yang relevan di bidang itu, kemudian kita analisis secara manual. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara yang lebih sistematik, yaitu dengan mencari dari database tertentu. Dan kalau kita lihat sebenarnya systematic literature review itu sendiri sebenarnya bisa juga bersifat kuantitatif dan bisa bersifat kualitatif ya. Kalau kuantitatif dia akan mereview, akan memasukkan artikel-artikel atau studi terdahulu dengan numerical data, dengan data-data numerik yang ada. Tapi kalau secara kualitatif mungkin dari observasi, interview, verbal interaction misalnya kan, yang berfokus pada interpretasi apa yang didapatkan dari data-data yang kita dapatkan. Jadi di situ Mas Najib. Oke, jadi ini sebenarnya dengan literatur review kita bisa menemukan gap ya, penelitian ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat peluang systematic literature review ini untuk publish di jurnal-jurnal internasional bereputasi ini seperti apa?
Ya, kalau kita lihat saat ini, dulu saya berpikirnya begitu juga. Ini kalau sekedar hanya sistematik literatur review, apa mungkin ini untuk kita publish? Karena bukan berdasarkan dari data empirik, cuman kita mengumpulkan dari artikel-artikel terdahulu, dari studi terdahulu. Ternyata kalau kita lihat sekarang, jurnal-jurnal yang Q1 pun memuat hasil-hasil dari sistematik literatur review. Seperti pengalaman kami kemarin itu kita masuk, kita menganalisis tentang disaster management and halal tourism, dan kajian sebuah literatur review. Dan itu ternyata dari kajian itu bisa kita publish di kebetulan kami berkesempatan untuk publish di Tourism Review, itu di Q1. Nah, artinya apa? Artinya saat ini terbuka peluang untuk kita, dan kita lihat juga kemarin saya membaca sebuah artikel sistematik literatur review itu masuknya di jurnal Cleaner Production. Itu juga Q1, Q1. Nah, terbuka kesempatan buat kita untuk publish pada jurnal-jurnal top tier jurnal, tentu dengan metodologi yang kuat di sana. Dan salah satu keunggulan sistematik literatur review itu sekarang adalah dengan adanya software-software tertentu yang bisa membantu kita untuk melakukan analisis. Misalnya mungkin kita mengenal adanya FOSS-Viewer, ada Leximancer, mungkin juga NVivo dan yang lainnya yang bisa kita gunakan. Mungkin itu, Mas. Oke, baik. Jadi kita bisa menggunakan beberapa software ya yang sedang berkembang ya untuk melakukan analisis literatur review ini. Nah, apa aja sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan kita menulis artikel dengan pendekatan literatur review ini? Ya, kalau kita bicara pertama kelebihan, kalau kelebihannya artinya kan kita tidak perlu mengumpulkan data empirik ke lapangan. Tapi kita menggunakan data-data dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Misalnya kita meneliti tentang apa topiknya, seperti saya bidang halal tourism misalnya. Di halal tourism itu kita bisa kumpulkan penelitian orang tentang halal tourism mulai dari tahun berapa, misalnya 1970 sampai 2020. Kita tinggal cari nanti di database. Apakah kita akan mencarinya di Science Direct, kemudian apakah kita mencari nantinya di Web of Science atau di database yang lain. Kemudian kita bisa dapatkan data-data tersebut tanpa harus mengumpulkan data empirik ke lapangan. Kemudian yang kedua, prosesnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kita mengumpulkan data ke lapangan yang membutuhkan waktu yang lebih banyak dan mungkin biaya yang lebih besar juga. Sementara ini adalah kita mengumpulkan datanya dari database yang ada tanpa menggunakan biaya yang banyak untuk ini. Nah, ini keuntungannya. Namun kelemahannya juga ada. Kan kita cuma mengumpulkan dari yang ada, melihat trennya, melihat peluang-peluang apa yang akan kita riset ke depan. Namun empirik bagaimana di lapangan tentu tidak akan kita dapatkan dalam sistematik literatur review. Tentu ini perlu kita kejar lagi kita lanjutkan lagi dia dengan empirik, dengan riset empirik ke lapangan. Nah, kira-kira ini mungkin kelemahan yang ada di dalam sistematik literatur review. Namun saat ini kebanyakan orang menggabungkan keduanya, diawali dengan sistematik literatur review, kemudian dilanjutkan dengan riset empirik. Mungkin begitu, Mas. Ya. Jadi sistematik literatur review ini bisa kita katakan ini sebagai riset pendahuluan lah ya, sebelum kita melakukan empirik gitu kira-kira ya. Jadi dari situ kita bisa kita lakukan begitu. Nah, sebagian orang melakukannya seperti itu sehingga membuat ada justifikasi bagi si peneliti untuk menyatakan bahwa penelitian ini relevan untuk dilakukan, penting untuk dilakukan karena memang terlihat gapnya di sana ini yang belum diteliti. Misalnya kita gunakan software tertentu, misalnya FOSS-Viewer misalnya. Di FOSS-Viewer itu tergambar nantinya akan ada hubungan-hubungan
variabel yang sudah ada, mana yang belum, kemudian yang mana yang masih kurang akan terlihat nantinya dari visualisasinya. Dan ini bisa jadi bahan buat kita untuk meneliti selanjutnya. Post viewer ya, post viewer, NVivo, apalagi itu? Salah satunya ada. Kalau yang gratis itu post viewer, kemudian ada publish and perish kan gitu. Oke. Ya, bisa kita gunakan. Nah, ini kalau untuk mahasiswa ya, untuk penyelesaian tugas akhir itu kalau di Indonesia nih seperti apa ya? Boleh nggak sih skripsi misalnya atau master thesis isinya systematic literature review aja? Kelihatannya tergantung dari universitasnya. Kebijakan di tempat saya pada mulai masa pandemi kemarin, karena memang kesulitan untuk mengumpulkan data ke lapangan, itu kita bolehkan dengan menggunakan systematic literature review, dengan syarat kan secara metodologi dia bisa dipertanggungjawabkan, secara hasil empirik juga dia punya arti, gitu. Tidak hanya sekedar asal-asalan dia mengumpulkan literatur kemudian direview, gitu. Nah, ada ini metode tapi khusus. tentu Ada metode khusus nggak untuk melakukan literatur review ini? Ada metode-metode untuk melakukan literatur review ini? Metode khususnya ya kalau kita menggunakan software itu di dalam software itu sudah ada langkah-langkahnya. Tapi berdasarkan pengalaman, biasanya kalau saya software itu kan hanya untuk membantu nanti kita memetakannya saja untuk pemetaan. Ya, tapi di awal biasanya ada langkah yang kita lakukan. Misalnya kita mencari kata kunci tertentu pada database tertentu, ya misalnya di Science Direct kita cari kata kuncinya berapa kata kunci, hubungan variabel, ketemu nantinya berapa jumlahnya. Misalnya halal tourism dengan disaster management itu kalau dengan kata kunci itu saja ketemu berapa, misalnya 300 atau berapa. Kemudian kita kumpulkan itu. Kemudian akan ada proses inklusi dan eksklusi yang kita gunakan. Jadi ada proses inklusi dan eksklusinya. Mana yang akan kita masukkan, mana yang tidak. Misalnya kita mau memasukkan hanya yang artikel saja dari data yang sudah kita dapatkan, yang artikel saja. Kemudian mungkin dari tahun sekian sampai tahun sekian saja. Kemudian juga mungkin kalau pengalaman kami hanya memasukkan hanya yang berada di Q1 dan Q2 saja di Scopus. Atau kalau di bisnis itu kita mengenal ada namanya ABS ranking. Kita gunakan hanya yang grade 4 star, grade 4 dan grade 3. Hanya tiga itu saja yang kita masukkan. Sehingga itu yang kita analisis. Dari proses eksklusi itu mungkin dari 300 atau dari 400 mungkin tinggal berapa nantinya. Misalnya kita tinggal 100 artikel misalnya. Dari 100 itulah yang akan kita analisis nantinya. Analisisnya seperti apa? Dan ini bisa kita lakukan secara manual sebenarnya. Kita buatkan semacam tabel dengan Excel, kemudian ini judulnya, ini variabel yang diteliti, kemudian nantinya metodologinya seperti apa, finding yang relevan seperti apa, dan yang paling penting menurut saya adalah limitation and future research-nya. Apa yang menjadi limitation and future research-nya itu yang akan jadi bahan buat kita untuk menggambarkan ini tren ke depan yang bisa kita lakukan berdasarkan limitation and future research-nya. Mungkin begitu kira-kira. Ya. Jadi secara umum tahapannya tadi ya, pertama kita membuat topik dulu ya, apa yang ingin kita riset ya. Nah, terus kemudian kita membuat kata kunci penting gitu ya. Kemudian kita melakukan searching di database yang kita pilih ya, untuk kemudian dari database yang kita pilih itu kita akan mendapatkan jurnal-jurnal yang memuat kata kunci yang kita buat gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita melakukan seleksi tadi ya, kita melakukan seleksi dengan inklusi dan eksklusi tadi. Nah kemudian ini semacam kita membuat batasan gitu kali ya, membuat scope ya dari scope ini ya. Kita menggunakan jurnal yang publish dari tahun sekian sampai tahun sekian misalnya, atau kita hanya menggunakan jurnal yang publish di Q1 misalnya atau Q2, atau kita hanya menggunakan jurnal yang publish di
apa namanya Science Direct yang publish di jurnal-jurnal Scopus saja misalnya gitu ya. Kita membuat pembatasan macam itu ya. Nah, kemudian atau kita membuat pembatasan dari sisi wilayah misalnya ya, jurnal-jurnal yang publish di wilayah Asia Pasifik misalnya gitu ya. Iya. Okay. Nah, setelah itu kita membuat summary gitu ya, membuat summary dari masing itu. Nah, biasanya kita buat bahkan kita bisa juga mengelompokkannya berdasarkan jumlah sitasi, kan gitu. Ya, jumlah sitasi berapa kan bisa kita lihat di situ. Ya, yang self citation-nya berapa juga bisa kita lihat nanti dari datanya kan. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita sudah melakukan summary gitu ya dari masing-masing itu ya. Kemudian baru kita membuat tulisan. Nah, ketika kita membuat summary ini apa yang harus diperhatikan ini? Yang dari sekian jurnal, sekian puluh jurnal atau sekian ratus jurnal yang kita cek gitu ya, dalam membuat summary ini apa aja yang kita perhatikan? Yang pertama kalau ini bisa kita lihat misalnya dari variabel yang digunakan. Misalnya dengan kata kunci tertentu, kita mungkin akan meneliti mungkin ada 5 variabel di situ. Apakah sudah ada yang betul-betul meneliti kelimanya atau tidak kan gitu. Nah, misalnya di situ ternyata rata-rata mungkin hanya 2 variabel yang diteliti. Artinya ini kan ada gap yang bisa kita tawarkan di situ untuk kita isi yang belum secara komprehensif melihat kelima variabel yang akan diteliti. Ini yang pertama. Kemudian kedua mungkin dari setelah sisi variabel bisa juga secara metodologi. Secara metodologi cukup banyak. Misalnya sampelnya. Sampelnya siapa? Dari daerah mana seperti yang dikatakan Mas Najib tadi. Oh mungkin ini adalah di developed country, tapi belum ada yang di developing country. Nah ini kan bisa sebuah ini juga apakah bisa berlaku apa yang ada di developed country dengan di developing countries. Nah ini bisa kita lihat juga. Kemudian dari jumlah sampel, ini berapa jumlah sampelnya? Apakah memang cukup itu? Kemudian berikut setelah sampel mungkin dari metode analisisnya. Metode analisisnya mungkin kebanyakan baru menggunakan misalnya structural equation modeling misalnya. Misal kita temukan sesuatu yang lain ya, yang bisa kita analisis dengan alat analisis yang lain. Berikut yang bisa juga secara metodologi yang bisa jadi kebaruan kita mungkin kalau kita lihat pengukuran. Misalnya untuk variabel pengukurannya variabel X misalnya pengukurannya A, B, C, D. Tapi setelah kita lihat ada kombinasi dari yang lain kan. Yang sekian penelitian ternyata berbeda. Kita bisa kombinasikan itu. Jadi sebuah reformulasi dari alat pengukuran yang bisa kita lakukan. Itu baru dari segi metodologi. Kemudian berikutnya kan kita bisa lihat juga dari hasil. Dari hasil atau resultnya kita lihat ada yang signifikan, ada tidak signifikan. Berarti ini kan memunculkan sebuah gap di situ. Belum adanya konsistensi hasil. Nah, ini bisa menjadi bahan kita untuk untuk menggambarkan dan di future research-nya bisa kita katakan nanti ini yang bisa kita teliti. Nah, kemudian tadi sudah dari hasil, kemudian limitation and future research-nya. Ini juga penting. Apa yang dikatakan oleh artikel-artikel yang kita analisis, apa yang menjadi keterbatasan mereka? Apa future research yang mereka sarankan? Sehingga ini jadi gambaran buat kita yang bisa kita teliti ke depannya. Nah, itu. Nah, oke. Jadi di situ. Jadi itu kira-kira Mas. Oke, jadi saya kira menarik sekali ya kita melakukan riset yang menggunakan systematic literature review. Paling tidak ini sebagai tahap awal sebelum kita melakukan empirical research. Jadi kalau kita berpikir tentang publikasi ya mahasiswa S1, S2 maupun S3 tentu tidak harus menunggu hasil riset empiriknya sudah selesai gitu ya. Bahkan pada saat literature review itu sudah bisa kita publish di jurnal-jurnal Trindex Scopus yang Q1 bahkan ya.
Nah, tapi Iya, betul. kita lihat itu banyak jurnal space untuk literatur review itu mungkin sedikit ya. Atau ya, tergantung jurnalnya, kan ada juga jurnal yang fokus review dia. Oh, ya. Academy of Management Review, Tourism Review tadi yang pakai review di belakang, rata-rata mereka menerima literatur review di situ. Justru itu banyak literatur review ya. Iya, karena memang dia katakan review di situ. Nah. Jadi sebelum kita publish ya atau kita submit di jurnal Scopus untuk tulisan yang literatur review, kita harus cek dulu ya jurnalnya ya. Karena ada juga jurnal-jurnal yang tidak literatur review gitu ya, dia harus dari empirical ya. Dan ada juga jurnal-jurnal yang memberikan ruang bagi jurnal untuk literatur review itu ya. Dan kalau saat ini kan lebih mudah dibandingkan dengan zaman dahulu. Sekarang ada jurnal finder juga yang bisa kita manfaatkan. Ya, dari berbagai, misalnya Emerald punya juga, Springer punya juga, Elsevier punya juga. Tinggal kita masukkan abstrak kita, kata kunci kita, kemudian dia akan mencarikan jurnalnya di sana yang relevan untuk kita. Bisa juga, atau secara manual seperti biasa kita cek satu-satu apakah dia menerima review atau tidak. Ya. Betul, jadi sekarang sudah banyak ininya ya, di masing-masing publisher dia menyediakan jurnal finder suggestion-nya. Jadi itu memudahkan ya buat kita juga untuk mengecek dari tulisan kita di mana jurnal-jurnal yang kira-kira memberikan kesesuaian dengan jenis artikel kita atau isi dari artikel kita ya. Nah, terakhir sekali, Mas. Udah Abror nih. Ya. Ada nggak tips khusus nih untuk menulis systematic literature review supaya bisa publish di jurnal internasional yang terindeks Scopus gitu ya? Apa hal-hal yang diperhatikan, apa hal-hal yang harus dihindari ya di dalam menulis paper dengan pendekatan systematic literature review? Kalau tipsnya, kalau bagi saya pertama itu kita tentukan dulu topik apa yang menarik saat ini. Itu yang penting. Ketika kita menemukan topik yang menarik itu, kita cari hubungannya dengan yang lain. Misalnya sekarang topiknya itu berhubungan dengan COVID. Kalau bagi kita yang orang pemasaran, marketing, kalau kajian COVID secara medisinnya nggak mungkin kita teliti di situ kan gitu, bukan bidang kita kan gitu. Tapi apa kaitannya dengan kita yang terkait dengan COVID? Misalnya apa? Bagi saya sekarang adalah perceived risk. Orang mau berkunjung ke satu daerah di marketing tourism, itu ada perceived risk-nya. Salah satu di dalam perceived risk itu adalah health risk yang bisa kita lihat. Ini bisa jadi kita angkatkan menjadi sebuah systematic literature review. Misalnya topik-topik yang lain juga sama kan? Mungkin di bidangnya mencari produk ya juga sama ya gitu. Baik jasa maupun produk yang berupa barang bisa kita hubungkan dengan apa yang topik yang menarik. Misalnya apa? Era 4.0 misalnya kan gitu. Kita hubungkan dengan itu, tapi kaitannya dengan bidang kita ini cukup menarik nantinya untuk kita kaji. Ternyata orang sudah mengkaji tentang yang topik kita, namun yang mengaitkan dengan 4.0 atau mengaitkan dengan COVID belum ada. Nah, ini sebuah kebaharuan buat kita nantinya untuk penelitian. Kemudian tips yang kedua, ketika kita menseleksi jurnal-jurnal yang akan kita review, kalau saya menyarankan ya hanya jurnal-jurnal yang berkualitas bagus lah yang akan kita gunakan. Kenapa? Kalau jurnal yang berkualitas bagus itu asumsinya dia sudah melalui proses review yang benar, sudah direview secara benar, sudah dikaji oleh beberapa orang, dan ini sudah teruji. Apalagi kalau kita kaitkan juga dengan jumlah citasinya, ini sudah berapa jumlah citasinya, ini yang kita ambil artinya. Nah, sehingga justifikasi kita ketika membuat sebuah literatur review itu menjadi kuat. Nah, ini menurut saya kira-kira, Mas. Oke, jadi kita harus pilih topik yang kekinian ya, yang relevan ya, dan
belum terlalu banyak juga mendapatkan perhatian orang. Nah, kemudian kita cari di jurnal-jurnal yang top lah ya, jurnal-jurnal bereputasi dari publisher-publisher yang memang terpercaya ya, yang juga sudah terindeks Scopus gitu ya kira-kira ya, atau terindeks Web of Science yang kita pastikan itu kredibel gitu ya. Nah, sehingga hasil-hasil penelitian yang disajikan oleh paper-paper tersebut juga layak untuk kita diskusikan lebih jauh dengan systematic literature review. Baik, terima kasih udah Abror. Saya kira ini sangat menarik mahasiswa ya, dan juga dosen dan peneliti tentu untuk bisa menjadikan systematic literature review ini sebagai salah satu alternatif untuk membuat tulisan. Apalagi di era pandemi ini ketika field research ya, riset lapangan itu semakin terkendala ya, karena adanya lockdown, adanya keterbatasan lainnya. Saya kira dengan systematic literature review ini menjadi jalan keluar bagi kita untuk tetap produktif menulis dan publikasi. Terima kasih udah Abror. Saya akhiri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.